Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus takmir masjid Raudhatul Mukhlisin, Kiai Mahrus dan segenap jajarannya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama di masjid ini dalam acara menambah ilmu kita sebagai bekal kita untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih membanggakan bagi seorang muslim kecuali bangga karena tambah ilmunya dan tambah amal ibadahnya. Kalau bangga karena tambah hartanya, karena tambah jabatannya naik, pangkatnya, nggak perlu bangga. Apalagi tambah istrinya, jangan bangga gitu. Tapi kalau kita punya ilmu yang bertambah, kalau punya amal yang bertambah, kita perlu bangga. Karena itu adalah jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tadi disebut itu belum tentu, masih jauh. Tapi kalau dua hal itu, ilmu dan amal itu, insya Allah itu jalan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang syarat wajibnya puasa Ramadan. Ilmu fikih di dalam Islam yang paling banyak itu ada 3 ilmu yang minimal menjadi bagian unsur penting dalam Islam. Yang pertama adalah ilmu tauhid, belajar Al-Quran, hadis, tarikh, sejarah, ya kembalinya ke tauhid. Belajar. Yang kedua adalah ilmu syariah, termasuk fikih, di dalamnya termasuk fikih. Yang ketiga adalah ilmu akhlak tasawuf. 3 hal itu. Nah, saya bagian yang fikih kalau di Masjid Raudhatul Mukhlisin. Kalau di beberapa tempat saya juga ngaji kitab Ihya Ulumuddin Akhlak Tasawuf. Tapi juga ngaji kitab tauhid, misalnya Aqidatul Awam atau Fathul Majid atau yang lainnya yang berkaitan dengan tauhid. Kalau tauhid itu terkait dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan ada, yakin, pikiran kita yakin, itu tauhid. Kalau tasawuf itu hati kita, ya, ikhlas, tidak ikhlas itu soal hati. Ya, ikhlas, nah, itu adalah tasawuf. Kalau ini pikiran, hati. Kalau fikih syariah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan amal dohir kita, sholat kita,
puasa kita, zakat kita, kemudian sholat sunnah kita, birrul walidain kita. Ini yang kelihatan oleh mata. Itu namanya fikih. Fikih hanya menghukumi yang kelihatan. Kalau enggak kelihatan itu ya tidak dibahas di dalam fikih. Sulit ya, orang ini baik apa enggak kan sulit hatinya. Orang ini dekat apa tidak pada Allah juga sulit. Ini soal hubungan enggak usah diurusi itu. Kalau fikih melihat yang kelihatan. Dia sholat 5 waktu apa tidak, dia zakat fitrah apa tidak, kelihatan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, fikih adalah ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam penjelasan yang lain dikatakan fikih adalah ilmu tentang hukum syar'i yang dihasilkan melalui metode ijtihad. Metode ijtihad. Para ulama berijtihad. Kayaknya para ulama itu pendapatnya beda-beda dalam banyak hal. Para ulama yang sepakat itu hanya di beberapa hal. Lebih sedikit yang sepakat ketimbang yang berbeda. Misalnya soal sholat 5 waktu, ulama sepakat. Soal jumlah rakaat sholat 5 waktu, ulama sepakat. Subuh 2, duhur 4, ini sepakat. Tapi kalau soal bagaimana sholat duhur itu dilakukan, ini ulama berbeda pendapat nanti ya. Jadi kalau ada perbedaan itu jangan kaget, jangan mudah menyalahkan, karena memang diciptakan dalam hal-hal itu perbedaan. Ada yang berbeda. Nah, fikih sebagian ulama mudahnya mengatakan bahwa fikih adalah ilmu tentang syarat rukun. Jadi kalau kita mengetahui syarat rukunnya suatu hal, semua hal, ibadah, muamalah, itu ada syarat rukunnya. Kita berhubungan pada Allah itu ibadah, itu ada syarat rukunnya. Ada syarat rukunnya. Kemudian muamalah ada syarat rukunnya, munakahat ada syarat rukunnya. Kuasa itu. Ini nanti bahas sendiri ya. Kuasai syarat rukunnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang syarat wajibnya puasa Ramadan. Pertanyaannya adalah siapa yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Siapa yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah biasa ya, tapi ini pembahasannya bisa lebih detail. Apakah semua orang itu wajib puasa Ramadan? Orang yang di Jember apakah semuanya wajib puasa Ramadan? Nah, ini pertanyaannya di situ. Tidak. Dikatakan di sini syartu wujubihi islamun. Berarti keluarlah dikecualikan orang yang tidak Islam. Karena syarat sesuatu amal diterima harus Islam dulu. Karena itu yang enggak Islam juga di sini tidak masuk. Syarat wajibnya yang pertama adalah
dia harus Islam. Wa taklifun. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu orang yang balik berakal. Sudah balik, sudah umurnya sudah balik ya. Bapak Ibu sekalian, kalau umur balik itu tidak ada ukurannya ya. Ukurannya nggak ada. Batasan ini 12 mesti balik enggak? Kalau sekarang undang-undang pernikahan kan menyebutkan orang menikah laki-laki dan perempuan minimal. Nah, sekarang udah ada minimalnya 19 tahun. Laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Ini mas-mas yang masih jomblo-jomblo sudah 19 tahun belum ini? Ini tinggal dihitung nanti. Sudah 19 tahun, oh berarti sudah masuk ini. Kalau nanti 18 tahun belum boleh menikah, 16 tahun belum boleh. Boleh menikah kalau ada namanya dispensasi nikah. Minimal 19 tahun. Ada ukuran tahunnya. Tapi kalau ukuran balik itu enggak ada ukuran tahunnya. Orang beda-beda. Pokoknya ada tanda balik laki dan perempuan itu sudah dianggap balik, tidak melihat umur. Tidak melihat umur ya. Ada yang umurnya laki itu 15, ada yang 16, ada yang 13, beda-beda. Kalau dia mimpi basah itu beda-beda. Keluar mani itu ya. Kemudian yang perempuan juga sama. Meskipun minimal umur 9 tahun ya. Ada batasan minimalnya. Nah, balik. Yang kedua adalah balik. Wa itaqatun. Yang ketiga adalah wa itaqatun lahu, mampu berpuasa. Mampu berpuasa, wasihatun, dan sehat. Wa iqamatun, dan mukim. Jadi syarat orang yang wajib berpuasa itu 1 muslim, 2 balik berakal, 3 mampu berpuasa, 4 sehat, tidak sakit, 5 mukim. Orang yang tidak musafir itu namanya mukim. Jenengan kalau bepergian ke Surabaya itu namanya tidak mukim, musafir. Berarti enggak wajib? Iya, enggak wajib. Musafir enggak wajib. Ini makanya syarat wajibnya ini musafir enggak wajib. Fala yajibu ala kafirin bil makna sabiq fi sholati wala ala sobin wa masnunin bagmu ma'ale wa sakrona wala ala man la yutikuhu hisan au syar'an ligibarin au marodin la yurja bara'u au haidun au nahwuhu wala ala maridin wa musafirin ila akhirihi. Gak wajib anak kecil itu ndak wajib puasa. Jadi kan harus balik. Ya belum balik, sobi. Orang gila nggak wajib puasa. Orang gila, orang ayan nggak wajib puasa. Orang mabuk, karena tadi kan harus berakal. Orang yang nggak berakal seperti orang gila, orang yang ayan, orang yang sakron, orang yang mabuk itu gak wajib puasa. Ya. Demikian juga orang yang gak mampu berpuasa, seperti mohon maaf ada
Orang tua umur 70 tahun nggak mampu puasa, ya nggak usah puasa. Nggak perlu puasa. Tapi satu hari mengganti dengan gantinya satu mud. Sudah betul-betul nggak kuat puasa. Sudah nggak bisa puasa. Atau sakitnya sudah parah sama sekali nggak bisa puasa. Yang nggak usah puasa, nggak perlu dipaksa untuk puasa. Iman Ramadan, nggak perlu puasa. Jadi ini bentuk rahmat dari ajaran agama Islam. Tidak semuanya langsung harus puasa semua, enggak. Lihat dulu keadaannya bagaimana. Sakit apa enggak? Musafir apa enggak? Kenapa kok musafir tadi boleh tidak wajib puasa? Kondisinya beda dengan mukim. Musafir itu masyaqqat. Bepergian itu kan capek ya. Kadangkala saya punya teman itu jangankan bepergian ke Surabaya, bepergian naik lin muter-muter Jember aja sudah pusing. Ada orang naik lin itu dari Mangli ke alun-alun ke Mangli itu sudah pusing itu. Jangankan jauh-jauh gitu. Apalagi yang jauh ke Surabaya, ke Jakarta, ke luar daerah. Itu ada masyarakkatnya. Jadi yang pertama, yang wajib menjalankan puasa Ramadan adalah 1 muslim, 2 mukallaf, 3 orang yang mampu, 4 adalah orang yang sehat, 5 orang yang mukim. Selain yang itu tidak wajib puasa. Wa yubahu tarkuhu limaradin yadurru ma'ahu saumun dororon yubihu at-tayammuma wa in tara'a 'ala shaum wasafari qasrin la in tara'a auzala. Dan boleh meninggalkan. Nah ini satu tadi yang wajib ya harus melakukan. Kalau 1 hari tidak melakukan puasa, yang tadi itu, yang Islam, yang Muslim, yang mukallaf, yang mampu, yang sehat, yang mukim, kok enggak puasa, enggak ada alasan, enggak ada udzur syar'i, dia tiba-tiba batalkan puasa, dosa besar. Selain wajib mengqadha puasa, dia berdosa besar. Seandainya dalam hadis, seandainya 1 puasa Ramadan, 1 hari puasa ditinggalkan itu diganti dengan 1 tahun 360 hari, itu enggak mencukupi. Siapa yang mau puasa 360 hari gimana? Sebulan naik. Kapan marine ini? Sudah ditulis kan tanggal. Puasa tinggal 29 hari. Besoknya ditulis ya. Puasa tinggal 28 hari. Besoknya tulis sih puasa sekarang tinggal 27 hari. Sudah ditulis. Ini puasa sebulan aja sudah ditulis. Apalagi puasa sampai setahun. Siapa yang mau puasa setahun? Bayangkan itu ya. Memang puasa ini enggak untuk setahun, enggak untuk selamanya, tapi ayyam ma'dudat, hanya hari-hari, beberapa hari saja. Kalau setahun berat. Allah tidak ingin memberatkan umat Islam. Jadi boleh meninggalkan tadi. Kalau meninggalkan tanpa ada udzur tidak boleh. Dosa besar dan dia harus mengqadha. Tapi kalau dia itu
meninggalkan dengan udzur itu diperbolehkan meskipun harus tetap mengqadhanya. Mengqadha puasa Ramadan yang ditinggal itu tetap harus, baik meninggalkan dengan udzur syar'i atau tidak dengan udzur syar'i. Bedanya apa? Bedanya kalau membatalkan puasa, meninggalkan puasa nggak ada udzur syar'inya, qadha tapi dia dosa besar. Yang tadi disebut dalam hadis, seandainya diganti 1 hari dengan puasa 360 hari itu masih nggak level, nggak banding. Saking besarnya, hati-hati kita. Saking besarnya. Tapi kalau meninggalkan dengan udzur syar'i tidak berdosa, tapi nanti setelah Syawal tetap harus diqadha. Nah ini wa yubahu tarkuhu limarodin yadurru ma'ahu saumun dororon yubihu at-tayammuma. Ini yang dengan udzur syar'i. Kapan puasa itu boleh ditinggalkan? Boleh ditinggalkan puasa itu karena alasan sakit. Apakah semua sakit? Enggak. Sakit apa? Gatel. Sakit alinu. Enggak. Disebut yadurru ma'ahu saumun dororon yubihu at-tayammuma. Sakit yang menyertai puasa dengan bahaya yang membolehkan seorang muslim melakukan tayamum. Gampangannya sakit yang membuat kita boleh tayamum. Sakitnya berat. Boleh. Pamangkana minkum maridon. Nah, gitu kan kalau dalam ayat Quran, pamangkana minkum maridon au ala safarin, barang siapa dari kalian itu sakit. Ini namanya udzur syar'i. Meninggalkan puasa Ramadan karena sakit. Boleh, enggak dosa, tapi tetap harus diganti nanti setelah Syawal, setelah Ramadan atau bulan Syawal dan seterusnya. Dia enggak berdosa, wong ada alasan udzur syar'i. Beda kalau yang tadi enggak ada alasan. Ya, enggak ada alasan. Ini namanya udzur syar'i. Wa safari qasrin. Dan perjalanan yang memperbolehkan sholat qasar 80 km kalau menurut mazhab Syafi'i. Sini apa ya? 1 kali jalan. Sini Pasuruan, Probolinggo 80 kurang lebih 80 km ya. Perjalanan yang memperbolehkan masafatu qasrin. Sholat. Saya kan juga perjalanan dari Masjid Raudhatul Mukhlisin ke Tanggul. Boleh enggak? Enggak boleh. Menurut mazhab Syafi'i enggak boleh. Perjalanannya harus ya tadi itu. Perjalanan sejauh masafatu qasrin. Tidak boleh. Ini jenengan kalau ke Surabaya boleh. Fa'in tadororo bihi fal fitru afdalu. Kalau ditanya mana yang lebih utama bagi orang yang musafir, apakah terus berpuasa ataukah membatalkan puasanya? Maka dijawab fa'in tadororo bihi fal fitru afdalu wa illa fasawmu afdalu. Lihat dulu. Kalau musafirnya gak apa-apa, merasa enak puasa. Teman-teman saya yang kebetulan
ada acara di Surabaya kayak tahun 2019 kami mendapat tugas menjadi tim seleksi KPU 6 kabupaten. Tiap hari ini ke Surabaya rapat pas buka puasa di sana. Puasa terus, perjalanan ya tetap puasa, musafir. Jadi kalau kondisi dalam perjalanan dan dia itu enak, nggak sakit, maka lebih utama tetap puasa. Tapi kalau dalam perjalanan kok lemes, kok nggak enak badan, maka lebih baik tidak usah puasa. Ini kalau ditanya mana yang lebih baik bagi orang yang musafir, apakah dia itu lebih baik puasa terus ataukah dia membatalkan puasanya? Ini tadi jawabannya, kalau musafir merasa tetap nyaman dalam perjalanan, tidak lemes, tidak sakit, maka lebih baik dia tetap terus puasanya. Tapi kalau dia merasa, wah kok perjalanan ini berat ini, apalagi panas, haus gitu ya. Kemudian dia merasa, ini sakit misalnya, nggak enak. Bagi dia musafir yang seperti ini lebih utama untuk menghentikan puasanya. Gak usah puasa dulu. Ini musafir, ada rukhsah, ada keringanan. Ada keringanan. Kayak marodin tadi, ada keringanan. Ada keringanan. Di itu. Wa yubahu tarkuhu limarodin yaduru ma'us saumun dororon yubihu at-tayammuma wa safari qasrin. La in toro'a as-safaru ala saumi au zala al-maradu was-safaru an shaimin wala yubahu tarkuhu. Atau tidak kalau perjalanan tadi itu bahasanya itu, jadi dia perjalanan ya, dia sedang jadi musafir tadi itu mendapatkan rukhsah keringanan, boleh tidak berpuasa. Kalau mana yang lebih baik tadi sudah jelaskan. Wa yajibu qada'u ma fata walau bi udrin kamarodin wa safarin lil ayati sabiqati. Dan wajib mengqadha apa-apa yang ditinggalkan dari puasanya meskipun dengan udzur. Tadi sudah saya jelaskan. Baik puasa yang baik dengan udzur atau dengan tidak udzur, kalau kita meninggalkan puasa, maka kita harus mengqadhanya. Mengqadhanya di bulan Syawal dan seterusnya. Bedanya hanya tadi, dosa atau tidak dosa. Kalau bab mengqadhanya sama panjenengan meninggalkan sholat asar, nggak sholat asar. Satunya meninggalkan tidak ada udzur syar'i, satunya meninggalkan dengan udzur syar'i. Yang udzur syar'i apa? Misalnya tidur jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 6 sore baru bangun. Ini udzur syar'i, tidur itu udzur syar'i. Jangan tidur, berarti enggak sholat asar.
Dosa enggak dosa. Kenapa? Karena ada udzur syar'i. Jam 2 siang tadi. Kan jam 2 siang. Bangunnya jam 6 maghrib. Enggak dosa. Kecuali kalau jenengan tidurnya jam 4 sore, bangunnya jam 6 maghrib, itu dosa. Kenapa? Karena setengah 3 itu ada kesempatan untuk sholat asar. Kan bedanya kan begitu. Kalau ada kesempatan sholat asar ya segera sholat asar. Segera sholat asar. Kalau enggak sholat asar kita berdosa. Nah ini sebelum sholat asar jenengan tidur jam 2. Bangunnya jam 6. Enggak sholat asar. Jenengan yang pertama meninggalkan sholat asar karena tidur ini tidak berdosa, tapi wajib mengqadha sholat asar. Ini yang ada udzur syar'i. Yang kedua, meninggalkan sholat asar tapi nggak ada udzur syar'i. Ya sus gampang sholat asar. Paling kok neng Masjid Rodotul Muhlisin misalnya. Pas nanti saya paling ke Rodotul Muhlisin sholat di sana enak macam-macam. Apalagi di masjid jamaahnya disegani. Katanya gimana harus disegani, maksudnya apa? Dikasih sego ya. Disegani. Saya kenapa ya kok hebat jamaah masjid, dihormati sekali ya karena jamaah masjid Rodotul Muslimin di sini tuh disegani gitu. Dikasih sego, dikai sego, diberi nasi. Enggak sholat, dia aktivitas sengaja, ya dosa dia. Dia dosa, tapi juga wajib mengqadha sholat. Tiba-tiba maghrib, dia dosa dan wajib mengqadha sholat asar segera. Harus segera. Kalau ingat harus segera. Dosa lagi dia kalau enggak segera. Karena dia sengaja ini. Kalau tadi kan tidur. Itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, jadi wayajibu qadha ma fata walau bi utrin la bi kufrin aslien, tidak karena kufur yang asli. Maksudnya gini, ada orang tidak Islam, kemudian dia masuk Islam. Pertanyaannya, apakah setelah masuk Islam ketika dulu dia beragama non-Islam, apakah harus mengqadha puasanya? Wah, iya. Dia misalnya umurnya 30 tahun masuk Islam, berarti umur sebelumnya anggap 15 tahun balik ya. Berarti 15 tahun mengqadha puasa Ramadan. Apakah begitu? Enggak. Ya, dijawab di sini la bi kufrin aslien, enggak usah diqadha. Enggak perlu diqadha. Wala siban wala jununin, enggak perlu diqadha. Ya, enggak perlu diqadha. Yang perlu diqadha adalah pada saat kalau dia murtad ya, masuk Islam, murtad, keluar dari Islam, masuk Islam lagi. Ketika dia murtad, setahun murtad gitu ya, dia punya kewajiban 1 bulan Ramadan. Dia wajib mengqadhanya. Kalau dia murtad itu keluar dari agama Islam. Beda kalau murtad dengan non-muslim tadi, itu kan baru masuk Islam, mu'alaf. Jadi kalau ada orang Islam, kemudian keluar Islam, masuk lagi Islam, berapa tahun dia murtad tadi, dia punya kewajiban mengqadha puasanya. Kalau yang non-Islam tadi itu, non-muslim tadi yang udah masuk Islam tahun sebelumnya gimana? Qadha enggak usah. Alasannya targhiban fihi, untuk membuat dia senang. Ya, nanti kalau diberi kewajiban itu kan berat. Bayangan, masuk Islam kok nanti kewajiban puasa saya berapa tahun, gak sido Islam. Masuk Islam ada 5 perkara. Perkara pertama ada
Rukun Islam itu ada 5 perkara. Kalau perkara itu di pengadilan kan menakutkan ya. Kenapa kamu ada perkara gitu kan takut. Jadi dibuat takut. Biar orang senang masuk Islam. Ya. Orang dibuat senang masuk Islam. Gimana Islam itu? Ditanya, mudah. Ini saudara kita yang ada di, saya mengikuti terus berteman dengan beliau di Amerika, mendirikan pesantren. Dia punya Nusantara Foundation. Dia punya Mu'alaf Center, Kimarus. Di sana dia punya Mu'alaf Center. Ini Dr. Kiai Haji Syamsi Ali ya, teman yang ada di Amerika. Dia berdakwah di negeri Paman Sam. Mu'alaf Center. Dia punya Mu'alaf Center. Bagus. Demikian juga waktu kecil nggak perlu dikondok. Waktu gila nggak perlu dikondok. Tapi kalau waktu murtad, waktu orang gila, waktu orang itu mendem, mabuk, minuman keras sudah dosa lagi lain dah. Dan minuman keras itu harus dikodok. Dia berdosa minuman keras di waktu Ramadan. Nanti setelah dia itu mabuk ini ya, yang mabuk tadi itu, kondisi mabuk itu, nanti setelah Ramadan dia wajib mengkodoknya. Kayak dengan orang yang murtad tadi. Kalau sudah kondisinya normal, kalau sudah muslim yang murtad tadi itu kembali ke Islam, ya dia wajib mengkodok pada saat dia murtad. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Wa sunna lahum walimaridin wa musafirin jala udruhuma halata kaunihima muftiraini ka antarokan niyata lailan imsakun li baqiyatin nahari fi Ramadana. Disunahkan bagi mereka yang musafir, yang sakit, ya, yang membatalkan puasanya untuk imsakun, menahan sebagian siang harinya di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang-orang yang di tengah jalan itu batal puasanya karena ada udzur syar'i, maka disunahkan untuk menahan diri pada sisa harinya. Misalnya orang musafir gitu ya, musafir, dia batalkan puasanya makan roti atau minum di kereta api. Sisa batalnya itu dianjurkan untuk imsakun li baqiyatin nahar. Tidak makan apa-apa. Maksudnya ya pada saat itu saja dibatalkan, tapi setelahnya seakan-akan masih tetap puasa gitu maksudnya. Itu namanya imsakun li baqiyatin nahar. Bagi orang-orang yang batal puasanya, seperti saya contohkan, ada orang saudara kita yang bekerja berat, misalnya di bangunan. Boleh nggak orang yang bekerja berat bangunan itu membatalkan puasanya di siang hari ketika dia tidak kuat puasa? Jawabannya boleh. Boleh. Catatannya dia malam hari itu harus tetap sahur, niat sahur. Pekerjaan itu harus dilakukan di bulan Ramadan. Dia tidak kuat. Boleh dia. Artinya boleh itu berarti tidak berdosa. Misalnya tukang bangunan panas nggih, terik matahari kan beda.
Orang yang bekerja di bawah atap langit asli dari Allah, matahari, dengan atap di bawah atap buatan manusia, ada seperti ini, kan tidak panas ya. Apalagi di kantor-kantor yang ber-AC kan beda. Berat, lebih berat yang langsung kena langit buatan Allah Subhanahu wa taala, langsung kena, itu kan berat. Yang di pinggir jalan, trotoar harus bekerja berat itu misalnya nggak kuat, itu tidak boleh membatalkan puasanya, minum, ya makan. Tapi setelah itu ya nggak usah makan, nggak usah minum sampai maghrib. Pada saat dia membutuhkan itu saja. Ini namanya imsakun libaqiyatin nahari fi Ramadan. Sunnah. Kalau ada udzur sunnah. Tapi kalau nggak ada udzur membatalkan puasanya dan batal memang puasanya, makan bakso di depannya Masjid Raudhatul Mulis ini nggak sungkan sama ketua takmir ini. Makan bakso di situ, sengaja makan bakso dia, kan batal kan puasanya. Wajib hukumnya. Kalau tadi kan sunnah, dianjurkan bagi dia yang ada udzur syar'i bangunan tadi itu untuk menjaga nggak makan minum sampai maghrib. Tapi bagi orang yang faman ahto'a bifitrihi, dia batal puasanya nggak ada udzur syar'i. Ada nggak? Ya ada, namanya orang. Dia batalkan karena memang pengen makan misalnya. Dia batal karena makan, atau di jalan ada makanan apa dia makan, atau dia merokok misalnya. Itu man ahto'a bifitrihi, maka wajib hukumnya menjaga. Dia hukumnya wajib tidak makan dan minum sampai waktu maghrib. Kalau tadi kan sunnah, karena ada udzur syar'i, dia batalkan puasanya. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i, dia batalkan puasanya, dia hukumnya wajib tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Ini bedanya nih. Ya, misalnya orang yang lupa niat, padahal niat itu kan harus. Ya, bagaimana puasanya orang yang lupa niat, nggak niat, nggak ada niat, sah apa enggak? Nggak sah ya. Ya wis nggak sah ya apa ini? Kan namanya nggak sah. Dia satu malam nggak niat sama sekali, nggak ada dalam hatinya kerentak besok mau puasa. Kan berarti kan puasanya nggak sah. Berarti anggap itu batal. Tapi bagi dia tetap menjaga sampai maghrib, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Itu maksudnya imsakun libaqiyatin nahari fi Ramadan. Jadi bagi orang-orang yang membatalkan puasanya atau batal puasanya, kalau ada udzur syar'i dianjurkan untuk tetap tidak makan minum sampai maghrib. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i, dia harus wajib hukumnya untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi hati-hati dengan itu. Saya contohkan yang di masjid ini. Kalau kita kemasukan air karena mandi wajib kemudian kemasukan air ke telinga, ke hidung atau ke mulut tidak sengaja, itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk mandi. Ya. Tiba-tiba ada yang masuk ke mulut, gak batal puasanya. Tapi yang bukan disengaja, kemasukan. Kalau disengaja lain, memasukkan. Kalau orang seperti itu kan
itu nggak batal. Tapi kalau orang mandi pagi, jenengan mandi pagi, mandi sore, hukumnya apa? Mubah. Jenengan mau mandi silakan, enggak silakan. Mubah. Itu kemudian apa namanya? Oh, kok yang itu makruh, yang makruh ya. Contohnya yang tidak diperintahkan itu yang makruh. Kalau jenengan makruh, misalnya makruh itu berkumur yang berlebihan. Pada waktu puasa tidak dianjurkan. Berkumur tapi mulutnya itu berlebihan. Airnya tiba-tiba ada yang kelek. Ini batal puasanya. Ya kan? Nah, ketika batal kondisi itu, wis batal ini duhur ya. Saya kok batal ya? Tadi kan kenapa itu batal? Itu enggak dianjurkan. Makruh hukumnya. Pada waktu Ramadan mubalaghah berlebihan di dalam berkumur itu hukumnya makruh, nggak dianjurkan, jangan melakukan itu. Kalau berkumur sedikit aja, kalau berkumur sedikit aja, nggak dianjurkan. Kalau ada yang masuk, jenengan batal. Nah, ketika batal ini, misalnya duhur batalnya tadi, batalnya duhur sampai ke maghrib, jenengan ndak usah makan, ndak usah minum. Imsakun li baqiyatin nahar, meneruskan menahan diri dari makan dan minum tadi itu. Maksudnya begitu. Meskipun itu ya namanya batal ya tetap nggak dihitung puasa. Namanya batal puasanya kan nggak dihitung puasa. Yang tadi kan batal semua, yang batal tadi itu ya nggak dihitung puasa, harus diganti pada bulan berikutnya. Namanya nggak dihitung puasa tetap. Ya, begitulah aturan dalam fikih yang disampaikan oleh para ulama kita. Saya kira itu sudah jam 17.18. Oke, Marus. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada Ki Marus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan, satu orang pertanyaan yang berkaitan dengan fikih puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz bicara kita pada sore hari ini, dan ini saya kaitannya dengan mengqadha puasa dan puasa di bulan Syawal. Mana yang lebih didahulukan, mengqadha atau puasa Syawalnya? Nah, ke satu. Kedua, pernah dalam keluarga saya tiap pagi itu sikat gigi. Dan istri saya malah, Mas, ojo sikatan, batal. Nah, mohon dijelaskan karena awamnya saya mengenai fikih ini. Terima kasih. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua soal sikatan, gosok gigi itu dianjurkan gosok gigi itu dianjurkan sampai zuhur ya. Setelah itu enggak dianjurkan. Maksudnya para ulama mengatakan itu makruh. Nah, kalau sudah makruh dengan melakukan kok ada yang masuk, itu nanti batal. Nah, itu maksudnya kalau sudah makruh nggak berdosa makruh itu, tapi kan sebaiknya nggak dilakukan, nggak dapat pahala. Kenapa? Nah, ini kalau para ulama, kenapa kok dimakruhkan dan tidak? Kalau kita gosok gigi mulai subuh, pagi jam 7, jam 8, jam 9, 10 itu gosok giginya itu karena untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Sementara dalam hadis dikatakan
raihatus shaimi, baunya orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misk, itu jauh lebih wangi. Jadi yang dianggap baunya orang puasa itu menurut para ulama, bau mulutnya orang puasa itu setelah duhur ke belakang. Jangan digosok, biarkan. Tapi sebelum duhur ke atas, ini bau karena tadi malam makan soto gitu ya, makan rawon, sisa-sisanya itu nggak apa-apa. Sisa-sisanya dari Masjid Rodoto Mulis ini, makan dari sini, terus sisa-sisanya dihilangkan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah duhur itu betul-betul menurut para ulama itu baunya orang puasa, sehingga jenengan ndak usah gosok gigi, gitu ya caranya, nggih. Jadi kalau waktu gosok gigi makruh tadi itu jenengan ada yang masuk, batalah puasa jenengan. Nah, ini yang batal. Kalau batal ya tadi tetap menjaga puasanya. Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya tentang puasa Syawal atau mengqadha. Kalau bisa dua-duanya. Kenapa? Dua-duanya Syawal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Sitan min Syawalin. Agar kita itu bisa puasa kayak puasa selama setahun. Berarti 6, 30 tambah 6, 36. Nah, ya sama dengan puasa kita selama setahun, 360 hari. Kan luar biasa pahalanya. Nah, tapi panjenengan kenapa kok ini puasa Syawal dulu? Ya, masih ada waktu untuk mengqadha. Mengqadha itu waktunya mulai 1 Syawal sampai 30 Sya'ban, 29 atau 30 Sya'ban. Masih muter 11 bulan lagi. Silahkan puasa itu dulu, Syawal dulu, baru kemudian mengqadhanya sehingga Syawalnya dapat, qadhanya kita lakukan. Gitu nggih? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada Ki Mahrus.